Jumpa kembali di Pusat Belajar IPA dan Fisika bersama saya Mr. Putra. Kali ini kita akan membahas soal tryout ujian sekolah tahun 2021 bagian nomor 11 sampai nomor 20. Langsung saja. Oke, tanpa memperpanjang waktu lagi, kali ini kita akan membahas soal ini ya, soal tentang gelombang yang tentunya pasti keluar di ujian sekolah nanti. Bagaimana cara menjawabnya yang cepat? Perhatikan ya. Untuk mengerjakan soal yang seperti ini, cara mudah yang paling gampang kita gunakan itu adalah dengan menggunakan persamaan yang ini. Kan persamaannya ada banyak ya, cepat amat, dan bisa pakai lambda dikali frekuensi. Bisa juga lambda dibagi periode. Dan yang paling gampang kita gunakan adalah jarak bagi waktu. Mr. Putra biasanya menggunakan yang ini ya. So, kita gunakan yang ini bahwa V sama S per T. S adalah jarak antara dua titik. Ini S nya sudah ada 180 ya, dari sini menuju ke sini jaraknya adalah 180. Sekarang kita tinggal menghitung waktunya ya. Tinggal menghitung waktu, di mana di sini 2, di sini 0, berarti tengah-tengahnya adalah 1 ya. 1, jadi setiap bagian ini 1 detik ya. Ini 1 detik, 1 detik, 1 detik. Maka dari sini sampai ke sini berapa detik? 1 detik, 2 detik, 3 detik. Atau kita menggunakan perubahan waktu sama dengan 4. Ini kan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Nah, persamaannya kalau dikasihkan ya, persamaannya S dibagi waktu, jarak bagi waktu, jaraknya 180, waktunya 3, ini 180 bagi 3, 60 cm per second. Gampang ya, ini kita gunakan S per T, S jarak 2 titik, waktunya kita tentukan antara 2 titik itu berapa. Ini 1 detik, 2 detik, selesai ya. Tinggal lagi. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendukung pembuatan video pembelajaran selanjutnya. Silakan. Kita lanjut ke soal nomor 12 ya. 12 ini adalah soal tentang keuntungan mekanis atau pesawat sederhana. Pesawat sederhana yang sering muncul ujian sekolah itu adalah bidang miring. Kalau nggak bidang miring kuas, kalau nggak kuas itu kantor ya. Dan kita bahas yang bidang miring sesuai dengan soal berikut. Nah, untuk menentukan soal yang seperti ini, kita siapa yang ditanyakan ya? Yang ditanyakan adalah keuntungan mekanisme ya. Yang ditanyakan KM-nya, yang ditanyakan KM, keuntungan mekanis terkecil. Nah, ini yang terkecil yang ditanya ya, yang terkecil. Di mana keuntungan mekanis bidang miring KM sama dengan miring dibagi tinggi. Ini adalah miringnya, ini adalah tinggi. Miring bagi tinggi. Kok pakai H ya? Miring bagi tinggi. S per H. Nah, kalau yang ini miringnya 5, tingginya 2. Berarti ini adalah 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Yang ini kita bagi aja, 3 dibagi 1 sama dengan 3. Kalau yang ini 3 dibagi 2 1,5 ya. Kalau yang ini yang nomor 4, 12 dan 4 itu 3. Sekarang lagi ke yang diminta yang terkecil, 2,5, 3, 1,5, 3. Yang terkecil adalah yang ini. Jadi jawabannya adalah nomor ini. Gampang sekali untuk menghitung keuntungan mekanis, tinggal miring dibagi tinggi. Nah, pemanfaatan bunyi pantul ditunjukkan pada pernyataan. Bunyi pantul, bunyi itu bisa dipantulkan ya. Biasanya untuk bunyi pantul seperti ini digunakan untuk mengukur jarak antara dua tempat ya. Jarak dua buah tempat. Mengukur kedalaman laut ya. Mempertinggi frekuensi bunyi bukan. Kalau ada bunyi pantul, jarak dua tempat ya. Mempertinggi amplitude bunyi bukan. Jadi yang benar adalah 1 dan
ya. Selanjutnya soal yang nomor 14. Nah, ini banyak sekali yang keliru ya untuk mengukur. Ini gampang sekali cara mengukurnya, cara menghitungnya. Menghitung besar dan listrik yang terpakai selama 1 bulan. Apakah energi yang digunakan dalam 1 bulan? Kalian bisa menghitung energi listrik yang ada di rumah kalian ya. Caranya mudah sekali ya. Pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian mengalihkan ke semua bidangnya, karena energi itu adalah daya dikali dengan waktu. Karena di sini ada jumlah ya, maka ini dikali n lagi ya, dikali jumlahnya, atau p kali t kali n, dikalikan ke semua. 1 kali 400 kali 8 adalah 3200. Ini satuannya WH ya, ini watt, ini H nya hour ya. Ini 2 kali 40 80 kali 10 800. Kalau yang ini 1 310 3000. Nah, dijumlahkan 0 0 0 simpan 1 ini satuannya WH. Kan di sini diminta kWh ya. Ini baru 1 hari, kan per hari kan? Dimana energi 1 hari adalah 7000 WH. Kalau diubah ke kWh, kilowatt hour, dan sama dengan dari meter ke kilometer, kan dibagi 1000 ya. Ini dibagi 1000 sama dengan 7 kWh, kilowatt hour ya. Maka itu 1 hari. Kalau energi 1 bulan, 1 bulan itu berapa hari? Nah, kita tentukan di sini 1 bulan itu 30 hari. Jadi tinggal 7 kali 30. Ini adalah 210 kWh. Jawabannya ya. Caranya ya, kalian kalikan dulu semuanya ini, kalikan. Ketemu hasil nomor WH diubah ke kWh. Kali berarti 1000. Itu untuk 1 hari, maka 1 bulan. Tinggal dikali aja, bulan itu berapa hari? Tentukan di sini 30 hari. Berarti 7 kali 30 210 kWh. Oke, lanjut saja. Akibat perputaran bumi mengelilingi matahari, maka terjadilah perputaran bumi mengelilingi matahari, itu namanya revolusi bumi. Kalau soal yang seperti ini biasanya yang ditanyakan itu akibat dari rotasi bumi atau enggak akibat dari revolusi bumi. Seperti soal yang sekarang ini adalah akibat dari revolusi. Kita cek ya. Pergantian 4 musim di Eropa, benar ya, revolusi bumi. Ada 4 musim, ada musim itu revolusi bumi. Pasang dan surut ini bukan. Pasang dan surut ini adalah posisi bulan ya, posisi bulan. Lama siang dan malam tidak sama sepanjang tahun di Eropa. Ada yang siangnya lebih panjang, ada yang siangnya lebih singkat. Ini tergantung posisi matahari ya, posisi bumi dengan matahari. Kalau dekat dia berbeda dengan ketika kalau bumi dekat dengan matahari, berbeda dengan ketika bumi jauh dari matahari. Ini terjadinya pergantian siang dan malam, ini adalah rotasi bumi. Jadi salah ya. Yang benar 1 dan. Jadi untuk soal seperti ini kalian pelajari akibat dari rotasi bumi dan akibat dari revolusi. Sekarang itu saja. Lanjut soal nomor 16. Nah, ini udah gampang tapi kadang-kadang mengecoh ya. Jarak AC, jarak A ke C itu adalah 6 cm. A ke C 6 cm ya. Sekarang diminta besarnya amplitudo. Amplitudo itu simpangan terjauh ya, simpangan terjauh maksudnya dia kan posisi timbangnya di B ya. B ini posisi timbangnya. Posisi timbang di sini ya. Posisi timbangnya di B, dia menyimpang. Terjauhnya kan sampai A atau tidak sampai C ya. Jadi A ke C 6, maka A ke B adalah 3 cm ya. Jawabannya A ke B saja atau B ke C. Jadi A ke C 6, maka A ke B 3.
Kadang-kadang ya, selain yang tipe seperti ini, untuk soal yang getaran, biasanya yang ditanyakan itu adalah jumlah getarannya. Ya, jumlah getarannya misalnya sebelum itu bisa akan ajarkan dia disebut dengan satu getaran. Satu getaran itu adalah dari A kemudian berayun ke C kembali A. Ya. Nah, itu satu getaran, maka satu getaran itu adalah dari A ke B, ke C, ke B, dan kembali ke A. Ini satu getaran. Kalau A ke B ke C saja, A ke B ke C, ini adalah setengah getaran, gitu ya. Kalau C ke B ke A, setengahnya lagi ya. A ke B ke C kan setengah, karena getaran dari A ke B ke C ke B kembali ke A. Maka A ke B ini berapa getaran dari A ke B saja? A, B, C satu getaran, setengah getaran. A ke B saja kan seperempat ya, seperempat getaran. Coba Sir Putra akan kasih ini berapa getarannya dari A ke B ke C ke B ke A ke B ke C. Nah, ini berapa getaran? Biar kalian tidak bingung, itu cara mudah menghitungnya adalah A ke B kan seperempat getaran ya, seperempat getaran, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4. Ini adalah jumlah getarannya, 6/4 getaran. Kalau disederhanakan menjadi 1,5 getaran ya, 1,5 getaran. Gampang kan ya? 4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4. Tipenya hanya 2, kalau tidak mencari amplitudo yang mencari jumlah getaran. Oke, kita lanjut ya. Gampang. Nah, untuk soal yang ini, perhatikan gambar berikut kutub yang dihasilkan pada ujung B dan ujung P, dan interaksi yang terjadi antara kedua kutub magnet itu adalah titik. Pertama, kita gambar harusnya kan dari yang positif dan yang panjang harus mengalir. Nah, di sini arah harusnya ke atas, lalu ke belakang ya. Harusnya ke atas di sini, baru dia ke bawah. Kalau yang ini sama ya, arahnya ke atas, depan benda dia ke atas, di bawah baru ke belakang. Nah, kemudian baru kita menggunakan aturan tangan kanan ya. Kita menggunakan aturan tangan kanan, ambil pulpen kalian. Yang gambar yang pertama dan kedua sama ya, yang dimana di depan benda arah harusnya ke atas, yang dimana 4 jari yang banyak kan, yang 4 jari menyatakan arah harus, ibu jari menyatakan kutub utara. Kita coba, arah harusnya ke atas, ibu jarinya ke kanan. Berarti yang ditunjuk jempol adalah kutub utara. Jadi ya, arah harusnya di depan, ini belakang dibaca. Yang di depan arah harusnya ke atas, kita tunjuk ke belakang. Yang ditunjuk jempol adalah kutub utara ya. Jadi A nya positif. Kok positif, sorry. A nya utara, B nya selatan. Ini juga sama, utara, selatan. Maka B dan P, B nya adalah selatan, B nya utara, karena beda arah tidak ditarik. Kalau terbalik gambarnya, kayaknya gambar yang bisa dengan gambar ini terbalik ya. Kita perhatikan kembali penggunaan aturan tangan kanan. Silakan dilanjutkan. Nah, yang ini gampang, tapi juga sering membingungkan. Yang sering sekali membingungkan. A plus OH ini masuk ion, atom, atau molekul sih. Ya, kita akan bahas atom. Atom ini adalah partikel terkecil penyusun benda untuk Dalton ya, walaupun nanti berkembang ada yang lebih kecil, ada proton, ada neutron, ada elektron. Nah, di mana atom jika dia melepaskan atau menerima elektron itu namanya ion.
catat ya, atom jika dia melepaskan atau menyerap elektron namanya ion. Contohnya Na plus Cl yang ada plus dan min di atasnya berarti dia ion. Plus berarti dia melepaskan elektron, min dia menyerap elektron. Berapapun plus dan minnya dia termasuk ion ya. Kemudian jika atom itu bergabung itu bentuknya molekul. Namun jika molekulnya sama disebut dengan jika atom-atom yang gabung itu sama namanya molekul unsur. Jika atom yang bergabung itu berbeda namanya molekul. Contohnya molekul unsur H2P4O2 sama atomnya semua ya, H2 H dengan A, P4 P saja yang 4, tidak ada atom yang berbeda. Molekul unsur, kalau molekul senyawa atom yang bergabung itu berbeda, ada hidrogen, ada oksigen, ada karbon, ada hidrogen, ada karbon, ada oksigen. Nah, inilah yang disebut dengan molekul senyawa. Jadi yang ini termasuk ion ya. Jadi jawabannya adalah yang A, yang ion. Jadi saya jelaskan, atom jika dia melepaskan atau menyerap elektron namanya ion. Atom-atom bergabung membentuklah molekul. Jika atom yang bergabung itu sama namanya molekul unsur. Jika atom yang bergabung itu berbeda namanya molekul senyawa. Oke, dan selanjutnya ya. Nah, karakter zat yang bersifat asam. Untuk soal yang seperti ini yang saya ditanyakan sifat-sifat asam atau sifat-sifat dasar atau enggak bisa kita tabel yang mana asam bisa ya. Itu aja variasinya, kita cek sekarang. Yang bersifat asam menghasilkan ion hidrogen dalam air berbesar. Ion H+ di dalam air bersifat korosif. Nah, rasanya pahit pasti salah. Nah, dia rasanya asam, yang rasanya pahit itu basa, yang ketiga salah. Ini apa ini? Maksudnya ion hidrogen dalam air basa ya. Lebih kurang dari 7 salah. Termasuk perubahan fisika itu yang disebut kalau tidak perubahan fisika perubahan kimia. Bedanya di mana? Bedanya gampang ya. Kalau perubahan fisika dia tidak menghasilkan zat. Kalau perubahan kimia dia menghasilkan zat. Oke, kita cek satu persatu. Yang kita ada perubahan fisika ya. Sekarang batang korek api dibakar menjadi terang. Ada zat baru, ada karbon yang dihasilkan. Karbon berarti yang pertama perubahan kimia. Dia dipanasi meleleh tapi tidak ada kawan. Tekan di fermentasi. Tapi itu dia dan yang ada satu salah. Demikian pembahasan soal tryout tahun 2021 dari nomor 11 Semoga video ini bermanfaat. Kalau video bermanfaat, kalian jangan lupa like, comment, subscribe